Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kitab. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunat apa wajib? Sunat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Nggo takbir pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Ya cara saya emang harus ngreyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin Gus. Oh isin, isine pol Gus. Lah musokheh yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musokheh bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau enggak bijak ya panjen ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Enggak apa-apa. Enggak paham itu bagus. Kalau memang masalah itu sulit bagus enggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham ya bebo paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi fil Tithamidz Dzulam karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria namanya Adib niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Aulia. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar sampai saya sholat hajat ingin paham dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Basul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau nggak kualat berarti podo alime lah gitu kira-kira. Nggak misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasek. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasek punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus uang ini untuk jenengan. Loh saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya enggak ketemu. Kadang lewat YouTube macam. Saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya kagak masalah itu mah kagak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, yang panen saya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan ini sing panen anak, tapi ya enggak apa-apa, semua anak itu enggak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan masih coro wali masih amatir, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, enggak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wes tak kekno ora gelem tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh atau tak nggo medok meneh.
Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fase gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf, kalau seperti ini wajib mauquf ini. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duwe kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram, salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli homer misal atau beli wedoan. Ini bisik saya beli wedok katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo silahkan, ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Tahu ya? Mauquf atau? Mauquf. Ini dari tingkat. Kan kita bijaksana. Mauquf, kata beliau mauquf. Nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh, padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi ghanimah itu amwalul kufar, ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar, dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan, dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi, pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad, yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, ya niru aja Nabi Zakaria gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu enggak nikah, bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya, pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya, di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya.
Enggak tahu. Orang Madura turunan Umar Pojokotole ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah. Hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak Musohe sekarang kalau ada debat bingung. Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salinuh itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.